Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman di dalam belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Dari sebuah hasil percobaan, kita perlu menyusun laporan hasil percobaan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun laporan hasil percobaan yaitu 1. Menyusun kerangka laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. 2. Menentukan judul laporan sesuai objek yang diamati. 3. Menyimpulkan hasil laporan percobaan. 4. Menyusun atau menuliskan bagian uraian. Urutan yang tepat dalam menyusun laporan hasil percobaan adalah A. 2, 3, 1, 4. B. 2341, C 2143, D 2134, E 2413. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita amati kembali bahwa di sini kita diminta untuk mengurutkan langkah-langkah yang tepat dalam menyusun laporan hasil percobaan. Nah, jadi di sini ada pernyataan dari nomor 1, 2, 3, 4, kemudian kita diminta untuk mengurutkan option mana yang paling tepat pengurutannya. Nah, untuk menjawab soal ini, itu yang pertama teman-teman perhatikan dulu dari A, B, C, D, E ini option semuanya ini, perhatikan urutan yang paling depan. Di sini kan semuanya sama-sama, dimulai dari yang nomor 2. Nah, berarti yang dari paling depan ini sudah aman. Sekarang kita lihat ke paling belakang. Nah, di paling belakang ini kira-kira ini kan ada 4, 1, 3, 4, 3. Nah, dari 4 kemudian ada 1, kemudian ada 3. Nah, ini yang mana kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini yang cocok ada di belakang dalam penyusunan sebuah laporan hasil percobaan. Nah, kita cek dulu pernyataan 4. Nah, pernyataan 4 itu kan berbunyi menyusun atau menuliskan bagian uraian. Kemudian pernyataan 1 ini berbunyi menyusun kerangka laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Dan pernyataan 3 ini berbunyi menyimpulkan hasil percobaan. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan jawabannya sebenarnya. Karena yang namanya akhir dari sebuah laporan itu pasti menyimpulkan. Tidak mungkin yang 4. Yang 4 kan menyusun atau menulis bagian uraian. Yang 1 menyusun kerangka laporan. Nah, tidak mungkin sebuah kerangka itu ditulis paling belakang. Pasti paling awal kan. Yang nomor 3 ini menyimpulkan hasil percobaan. Nah, berarti sudah tepat. Jadi pilihan jawabannya tinggal 2. Yaitu yang C, kemudian yang E. Nah, yang lainnya ini kita tinggal eliminasi dulu. Nah, yang ini yang A kita eliminasi. Yang B juga kita eliminasi. Kemudian yang D juga kita eliminasi. Nah, selanjutnya baru kita lihat dari urutan nomor 2 dari belakang. Nah, dari sini sekarang kita lihat. Nah, kemudian kita tinggal memilih 2 jawaban kan, antara C atau E. Sekarang kita lihat mana yang lebih tepat urutannya. Apakah 4-3 atau 1-3? Pernyataan 4 itu berbunyi menyusun atau menuliskan bagian uraian. Nah, kemudian baru yang 3 menyimpulkan hasil laporan percobaan. Nah, jadi menulis uraian dulu, setelah itu baru disimpulkan. Kalau yang ini 1-3, 1 itu menyusun kerangka laporan, baru disimpulkan. Nah, jadi sudah ketemu teman-teman. Pasti yang E ini salah. Kan tidak mungkin nomor 1 dulu menyusun kerangka laporan langsung menyimpulkan. Sedangkan kita belum menulis uraiannya. Masa sudah disimpulkan? Baru menulis kerangka saja sudah menyimpulkan, kan tidak masuk akal. Jadi yang E ini juga bisa kita eliminasi. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang C. 2, 1, 4, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini, itu kita amati dulu bagian depannya. Kalau sudah sama, kita pindah ke bagian belakang.
Kita cari mana yang cocok yang berada di bagian belakang. Setelah itu baru yang nomor 2 di sebelah sini. Nah, ini biasanya cara cepat dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Sekarang coba kita cek. Kita kan sudah ketemu jawabannya, yaitu yang C. Kira-kira dengan cara seperti ini cocok apa tidak? Nah, sekarang kita cek. Jadi yang pertama itu adalah 2. Yang kedua itu menentukan judul laporan. Oke, judul dulu ditentukan. Kemudian nomor 1, menyusun kerangka laporan. Jadi setelah menentukan judul, kita menyusun kerangka laporan. Baru yang nomor 4, menuliskan bagian uraian. Nah, jadi setelah kita membuat kerangka laporannya, baru kita tuliskan uraiannya. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil percobaan. Nah, jadi sudah sangat tepat jawaban untuk pertanyaan ini, yaitu yang C. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Pertama, memiliki kepala bulat. 2, badannya memanjang. 3, di bagian ekornya memiliki sirip. 4, bernapas dengan insang. 5, memiliki gigi runcing. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Belut, C. Lele, D. Ikan emas, E. Lumba-lumba. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut ini sesuai dengan gambar berikut. Nah, kepalanya bulat, betul. Badannya memanjang, betul. Di bagian ekornya memiliki sirip, juga betul. Nah, ini di bagian ekornya ada sirip. Bernapas dengan insang, ya. Dan memiliki gigi runcing. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu B, belut. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang naik angkot atau naik mobil. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil, maka dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, jika kita lihat dari pernyataan dan kita lihat dari optionnya, maka ini berhubungan dengan hukum Newton karena berhubungan dengan gaya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, jadi ada 3 hukum gerak Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, untuk hukum pertama ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum Newton kedua berbunyi percepatan satu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu, serta berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton 3 ini berbunyi setiap aksi pasti memiliki reaksi yang sama besar serta berlawanan arah. Nah, jika kita lihat ini, kalau jawabannya hukum Newton 3 sudah pasti tidak mungkin karena di sini tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Kemudian kalau untuk hukum Newton 2 juga tidak mungkin karena orang yang melompat itu kan dia tidak memiliki resultan gaya atau percepatannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam. Jadi mula-mula orang itu kan diam. Jadi seperti yang pada gambar, dia berdiri dulu, kan dia diam. Kemudian dia melompat. Nah, seakan-akan dia tertarik. Jadi dia dari posisi diam melompat, akhirnya jatuh. Nah, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Jadi ini sesuai sekali dengan hukum Newton yang pertama. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, nanti pertanyaannya mungkin saja bisa yang lain, bisa hukum Newton 2, hukum Newton 3. Jadi usahakan teman-teman semua hafal dengan definisi hukum Newton ini dan juga beserta contoh-contohnya. Soal berikutnya. Indonesia kaya akan keberagaman makanan tradisional dan kearifan lokalnya.
salah satu kearifan lokal Indonesia adalah makanan tradisional yang berasal dari lingkungan alam, yaitu berupa ulat sagu. Makanan kearifan lokal ini berada pada fase metamorfosis makhluk hidup. A. Telur, B. Larva, C. Kepompong, D. Imago, E. Nimpa. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi sate ulat sagu ini merupakan makanan asli yang berasal dari Papua. Nah, jadi sate ulat sagu ini itu terbuat dari ulat sagu itu sendiri. Nah, ulat sagu itu didapatkan dari pohon sagu yang dipotong dan dibiarkan membusuk. Jadi meskipun sate ulat sagu ini terlihat menjijikkan, nah makanan ini ternyata kaya akan protein yang cukup tinggi dan cocok dimakan oleh penderita diabetes. Nah, sate ulat sagu ini kalau kita lihat ini kan berupa ulat. Nah, ulat ini ada hubungannya dengan tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi fase ulat ini dalam sebuah metamorfosis itu kan adanya di tahap larva. Nah, tahap yang ini kan setelah dia berupa dari telur, kemudian dia menjadi larva, yaitu fasenya ulat. Nah, dengan demikian jawabannya untuk pertanyaan ini sudah jelas, yaitu yang B, fase larva. Soal berikutnya. Salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup adalah adat cowongan dan gebuk ende. Pernyataan yang tepat mengenai makna dari kearifan lokal adat cowongan dan gebuk ende adalah A. Tradisi adat untuk meminta hujan, B. Mempertahankan budaya dan adat lokal, C. Tradisi adat untuk bertahan dari gempa, D. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, E. Budaya gotong royong menanam padi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini kita berbicara mengenai budaya kearifan lokal, adat cowongan dan gebuk ende. Jadi kalau kita amati dari optionnya ini teman-teman, itu kalau yang A, tradisi adat untuk meminta hujan mungkin. Nah, yang B, mempertahankan budaya dan adat lokal. Jadi yang namanya kearifan lokal itu sudah pasti dia mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian jawaban yang B ini bisa kita eliminasi langsung teman-teman, karena tidak mungkin itu jawabannya. Yang C, tradisi adat untuk bertahan dari gempa. Nah, ini mungkin. Nah, yang D, mengolah sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan sebuah budaya kearifan lokal. Ini nggak ada. Jadi ini kita eliminasi juga yang D. Budaya gotong royong menanam padi. Ini juga tidak ada hubungannya dengan kearifan lokal, khususnya adat cowongan dan gebuk ende. Karena yang namanya kearifan lokal itu pasti ada berbau adat istiadat teman-teman. Kalau gotong royong, budaya mengolah sumber daya alam, mempertahankan budaya, ini lingkupnya nasional dia, tidak berbau adat istiadat. Nah, jadi dari option-option ini yang berbau adat istiadat ya yang A dan yang C. Nah, jadi apakah dia tradisi untuk meminta hujan atau tradisi untuk bertahan dari gempa? Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Mulai dari yang A. Nah, jadi tradisi adat untuk meminta hujan. Di Indonesia ini sendiri ada banyak contoh-contoh tradisi adat sesuai daerahnya itu untuk meminta hujan. Nah, yang misalnya yang pertama itu gebuk ende dari Bali. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari adat istiadat yang ada di Bali. Ketika terjadi kekeringan musim kemarau, itu masyarakatnya akan melakukan sebuah tarian yang disebut dengan tarian gebuk ende. Nah, ini merupakan tarian untuk meminta hujan. Yang kedua itu ada adat istiadat manten kucing namanya. Nah, ini berasal dari Tulanggung di Jawa Timur. Kemudian ada juga adat istiadat yang namanya Erlau-lau dari Karo di Sumatera Utara. Nah, Erlau-lau ini memiliki arti yaitu bermain air teman-teman. Nah, di sini sambil melakukan permainan air itu ada nanti ya berupa syair atau lagu yang dinyanyikan yang tujuannya untuk meminta hujan. Yang keempat ada cowongan. Nah, cowongan ini berasal dari Banyumas. Nah, di sini dari adat cowongan ini nanti masyarakatnya akan membuat sebuah boneka yang berasal dari
tempurung batok kelapa. Nah, ini kan biasanya zaman dulu itu tempurung batok kelapa yang digunakan untuk gayung. Kemudian sendok nasi yang terbuat dari kayu. Nah, jadi boneka ini terbuat dari batok kelapa dan sendok nasi ini, kemudian ini nanti ditancapkan pada sebuah batang pisang. Nah, itu umumnya adalah pisang raja. Nah, di sini nanti juga masyarakatnya melakukan sebuah permainan atau sebuah kegiatan dan disertai dengan nyanyian atau syair tertentu yang tujuannya juga untuk meminta hujan. Selanjutnya tradisi yang kelima yaitu Nyaluh Ondou, berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, ini sama, tujuannya juga merupakan sebuah tradisi adat untuk meminta hujan. Nah, jadi sesuai pembahasan ini sebenarnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari soal ini. Jadi jawaban yang tepat berkenaan dengan kearifan lokal adat Cowongan dan Gebuk Ende yaitu yang A, tradisi adat untuk meminta hujan. Nah, di samping itu teman-teman, kalau yang C itu tradisi adat untuk bertahan dari gempa, ini kan umumnya masyarakat itu kalau ada gempa, biasanya di daerah itu dia membunyikan kentongan. Nah, itu sambil dia bilang hidup, hidup atau linu, linu seperti itu teman-teman. Atau ada juga kalau ada gempa katanya harus tidur. Jangan berdiri, jangan duduk, harus tidur terlentang di tanah. Nah, ini kan juga merupakan bentuk dari kebudayaan, tapi ini kan sifatnya umum. Hampir semua daerah seperti ini. Ada yang membunyikan kentongan atau tidur di tanah, itu hampir semua daerah seperti itu. Memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari sendiri. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Sebagai seorang guru, apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman dari Edgar Dill. Nah, ini masih sama, masih ada hubungannya dengan teori pembelajaran Edgar Dill. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, tadi bahwa teori pembelajaran Edgar Dill itu kan dari yang abstrak ke yang konkret. Yang abstrak itu kan dengan media kata, itu yang paling atas. Kemudian dengan melakukan sesuatu yang nyata, itu ada di paling bawah yang paling konkret. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kerucut pengalaman yang diperkenalkan oleh Edgar Dill ini pertama kali pada tahun 1946. Nah, dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching, tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Nah, kerucut pengalaman Edgar Dill ini banyak dijadikan sebagai acuan dalam landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kata kunci dari sini yaitu penggunaan media. Nah, sama juga tadi dalam kerucut pengalaman Edgar Dill itu kan dari yang abstrak ke yang konkret. Yang konkret itu pasti media. Nah, dengan demikian kerucut pengalaman Edgar Dill ini lebih mengutamakan media konkret dalam pembelajaran. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Nah, jadi itu teman-teman, kerucut pengalaman Edgar Dill merupakan teori pembelajaran yang lebih mengutamakan media belajar konkret. Soal berikutnya. Pak Budi dalam pembelajaran di kelas selalu memberikan tepuk tangan dan senyum untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Pernyataan yang tepat mengenai tindakan yang dilakukan Pak Budi berdasarkan teori Maslow adalah A. Pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri. B. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan. C. Pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau penerimaan. D. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. E. Pemenuhan kebutuhan akan fisiologi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, berikut ini merupakan teori kebutuhan Abraham Maslow atau teori belajar dari Maslow. Maslow sendiri mengungkapkan ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, jika kita lihat lebih dalam pembahasannya yaitu sebagai berikut. Nah, teori-teori ini dari kelima hierarki ini, kalau dalam contoh secara umum ya seperti ini, misalnya fisik yaitu makanan, keamanan misalnya kestabilan, sosial misalnya persahabatan atau yang berhubungan dengan orang lain, penghargaan yaitu status, dan aktualisasi diri yaitu prestasi. Ini contoh secara umum. Tapi kalau dalam bidang pekerjaan, yaitu ada fisiknya berarti upah minimum, keamanan, rencana pensiun, sosial, teman sekerja, penghargaan berarti jabatan tertentu, aktualisasi diri berarti pekerjaan yang menantang. Nah, bagaimana
teori Maslow ini diaplikasikan dalam pembelajaran. Nah, Maslow ini kan berhubungan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berarti berhubungan dengan teori humanistik. Nah, dengan demikian teori kebutuhan Abraham Maslow ini ada hubungannya dengan teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Maslow ini adalah pelopor dari teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan atau hierarchy of needs. Maslow berpendapat manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin, yaitu belajar dikatakan berhasil jika ada kebermaknaan yang dicapai. Nah, dengan demikian peran guru pada teori belajar humanistik atau teorinya Abraham Maslow ini yaitu hanya sebagai fasilitator. Nah, untuk itu dalam mengaplikasikan teori ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Dan yang kesembilan, memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan implikasi dari teori kebutuhan Abraham Maslow dalam dunia pendidikan, di mana peran guru itu yaitu sebagai fasilitator. Nah, kita petakan kembali agar mudah memahami aplikasi dari teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa dalam teori Abraham Maslow ini ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang. Nah, ini kasih sayang ini merupakan sosial, teman-teman, atau strip miring sosial. Jadi ada yang menuliskan piramidanya itu yang di sini sosial. Ada juga yang menuliskan kasih sayang, jadi sama aja. Kemudian ada penghargaan, aktualisasi diri. Nah, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, misalnya dari segi lingkungan belajarnya. Nah, ini harus kondusif, berarti berhubungan dengan fisik, penyiapan fisik. Kemudian memberikan motivasi belajar. Ini juga ada hubungannya dengan fisiologi. Dengan kata lain, menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio, serta memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi ini merupakan kebutuhan fisiologi. Hierarki yang kedua yaitu rasa aman. Nah, misalnya menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Nah, jadi reinforcement positif ini lebih memberikan rasa aman daripada reinforcement negatif. Misalnya begini, kalau ada murid yang melakukan kesalahan, itu dia diberikan sanksi, misalnya disuruh menyalin atau menulis ringkasan dari materi yang dipelajari. Kemudian di sisi lain, kalau ada siswa yang salah, ini diberikan sanksi, misalnya jalan jongkok atau keliling lapangan atau push up. Nah, tentu yang lebih memberikan rasa aman itu yang pertama tadi. Siswa disuruh meringkas materinya atau materi pelajaran yang disampaikan pada saat itu. Nah, ini lebih memberikan rasa aman pada peserta didik. Kemudian penerapannya lain yaitu memberikan peraturan sekolah. Nah, ini juga menimbulkan rasa aman pada peserta didik. Selanjutnya hierarki yang ketiga yaitu kasih sayang atau sosial. Nah, ini berkenaan dengan orang lain. Misalnya memberikan motivasi belajar. Nah, jadi motivasi belajar ini masih ada hubungannya juga dengan kasih sayang. Dan bisa juga dengan kebutuhan fisiologi. Nah, selain itu, dalam tahap atau hierarki kasih sayang ini, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Nah, dengan kata lain, yaitu menerima dan menghargai pendapat siswa. Inilah yang disebut dengan kasih sayang. Hierarki yang keempat yaitu penghargaan. Nah, di sini guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah, di sini guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Nah, dalam arti kata yaitu pembelajaran bermakna, membimbing peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah aplikasi dari
teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam pembelajaran. Dengan demikian, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, pemenuhan kebutuhan akan penghargaan. Nah, di sini kenapa jawabannya bukan yang C, pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang? Karena di sini ada kata memberikan tepuk tangan dan senyum untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Berarti si anak ini sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Maka tentu si anak ini membutuhkan penghargaan. Nah, kecuali di sini umpamanya Pak Budi ini dalam pembelajaran di kelas memberikan senyuman meskipun si anak menjawab salah. Nah, ini baru dia pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau rasa aman. Jadi kita harus lihat dulu pemaparan atau wacananya itu seperti apa, baru kita masukkan dalam penerapannya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan seperti biasa kita belajar sedikit demi sedikit saja, yang penting apa yang kita pelajari dapat kita serap dan dapat kita pahami. Karena kalau kita belajar banyak-banyak tetapi tidak terserap, itu juga percuma. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menghadapi tes seleksi P3K untuk tahap selanjutnya. Dan saya doakan teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.